Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, Tuhan telah menjaga, melindungi hamba-Mu, melindungi hamba-Mu, dan hamba dapat tidur dan tenang dengan nyaman, dengan sukacita dan bahagia, karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan. Dan Tuhan telah membangunkan hamba pada pagi hari ini, menikmati hari yang baru, dan secara simultan umur hamba bertambah sehari lagi. Semua karena kasih, kemurahan, berkat, dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu hamba berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik adanya. Dan hamba serahkan tubuh, jiwa, dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan yang memberikan hamba hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat melihat segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, mendengar segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, berpikir dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan berkata-kata dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan bertindak dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, agar hamba tetap hidup memuliakan Tuhan, tidak jatuh dalam dosa, menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi semua bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja, beriman kepada Tuhan, hanya bergantung penuh pada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan aku kekuatan Tuhan, ampuni dosaku, lindungi aku Tuhan, suci kuduskan aku. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
Berita kebenaran hari ini yang terambil dari Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 adalah salah satu ayat Alkitab yang paling dikenal dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang Kristen. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Konteks ayat. Ayat ini ditulis oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Konteksnya terkait dengan pengalaman Paulus yang belajar untuk berpuas diri dalam segala keadaan, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Filipi 4 ayat 11 sampai ayat 12. Paulus menekankan bahwa kekuatannya bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Kristus yang memberinya kekuatan. Eksposisi ayat 1. Segala perkara. Panta dalam bahasa Yunaninya. Panta mengacu pada segala situasi hidup, baik positif maupun negatif. Bukan berarti Paulus bisa melakukan apa saja secara manusiawi, tapi lebih kepada kemampuan menghadapi keadaan dengan kekuatan dari Kristus. 2. Dapat kutanggung, menunjukkan ketahanan dan kemampuan menghadapi tantangan. 3. Di dalam Dia, menekankan pentingnya hubungan yang dekat, hubungan dengan Kristus sebagai sumber kekuatan. Kristus adalah sumber kekuatan yang memungkinkan Paulus dan kita untuk bertahan dalam berbagai situasi. 4. Yang memberi kekuatan kepadaku. Kristus adalah pemberi kekuatan bagi orang percaya. Makna teologis ketergantungan pada Kristus. Ayat ini mengajarkan pentingnya bergantung sepenuhnya pada Kristus, bukan pada kekuatan diri sendiri. Kekuatan rohani bukan tentang kemampuan fisik atau pencapaian duniawi, tapi tentang kekuatan rohani menghadapi hidup dengan iman. Berpuas diri dalam Kristus. Paulus belajar untuk berpuas diri dalam Kristus dalam segala keadaan melalui hubungan dengan Kristus. Filipi 4 ayat 11 sampai ayat 12. Aplikasi praktis. 1. Menghadapi tantangan hidup. Kita dapat menghadapi kesulitan hidup dengan kekuatan dari Kristus. 2. Ketergantungan pada Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita untuk hidup mengandalkan kekuatan sendiri, mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi Kristus. 3. Pelayanan Kristus. Seperti Paulus, kita dapat melayani Tuhan dengan setia melalui kekuatan Kristus. 4. Rasa cukup dalam Kristus. Filipi 4 ayat 13 mengajarkan kepuasan sejati berasal dari hubungan dengan Kristus. Doa berdasarkan Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 adalah ayat yang kuat untuk dijadikan dasar doa dan refleksi spiritual. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4. Contoh doa berdasarkan Filipi 4 ayat 13. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau adalah sumber kekuatan bagiku. Aku percaya bahwa melalui Engkau aku dapat menghadapi segala perkara dan tantangan dalam hidupku.
Berikanlah aku kekuatan rohanimu untuk tetap setia dan percaya dalam setiap situasi, baik dalam kesulitan maupun kelimpahan. Ajar aku untuk mengandalkanmu sepenuhnya dan bukan kekuatan diriku sendiri. Bantu aku untuk hidup dengan iman yang kuat dan tidak bersandar pada dan tetap bersandar padamu dalam segala hal. Dalam nama Yesus Kristus, Raja Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.